saya kan tahun 2017 itu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan jadi saya harus duduk di kursi roda seumur hidup. Di Ego Amate sendiri ini, Margo bikin profitnya itu sebagian itu buat digunakan buat pelatihan teman-teman disabilitas yang emang mau belajar tentang kopi free. Selamat datang di Waktu Senggang season terbaru. Season baru nih guys. Apa kabar senggangers dimanapun kalian berada? Ini di Waktu Senggang, podcast santai yang bikin waktu luang kamu jadi penuh makna. Betul banget, ini adalah podcast santai dari Dana Indonesia, di mana kita ngobrol-ngobrol santai bareng orang-orang yang inspiratif, Keren. Keren dan punya cerita seru buat kita ngobrol santai bareng kamu. Di sini udah ada gua Yono Dan gua Nugi yang akan nemenin kalian di Waktu Senggang nih. Nah di Waktu Senggang kali ini pastinya akan menarik banget. Pasti menarik banget karena kita akan datengin teman-teman yang punya kisah inspiratif dan pasti dari profesi yang sangat luar biasa nih. Nah, setiap episodenya kita bakal ngobrol bareng sosok-sosok inspiratif yang punya cerita luar biasa. Bisa dari siapa saja dan pastinya bisa bikin kamu semangat lagi ngejalanin hari-hari kamu. Betul banget, dan di episode kali ini nih, di season terbaru ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget. Seseorang yang karyanya udah luar biasa banget. Seorang pemilik brand kopi Ego Amate, pelatih barista, seorang pegiat UMKM kopi rumahan, sekaligus wheelchair basketball player. Langsung aja kita sambut Kak Margo. Halo Kak Margo. Apa kabar Kak Margo? Kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa. Kakak Margo nih spesial sebagai tamu pertama di season baru pembuka Waktu Senggang nih, ada Kak Margo di sini nih. Jadi Kak Margo tadi kan ngomongin soal ada kopi ya terutama ya. Boleh cerita nggak Kak, kok bisa tiba-tiba jadi bisnisnya di kopi sih Kak? Awalnya gimana sih Kak Margo nih? Kalau ngomongin bisnisnya, kenapa harus kopi? Ya, kita harus flashback-nya jauh sih. Sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, saya kan tahun 2017 itu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan jadi saya harus duduk di kursi roda seumur hidup. Gitu. Nah, dari situ kan kita bingung ya mau ngapain lagi. Apa nih pekerjaan apa yang bisa dilakukan ketika duduk di kursi roda? Cuman ya karena basicnya ekonomi, dulu accounting, finance gitu kan nggak mungkin lagi behind the desk. Gitu. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol sama temen sambil ngopi tentunya. Nah di situ tercetuslah ide untuk ya Kak, yuk kita bikin coffee shop gitu. Nah itu gue nggak tahu ilmu keperkopian gitu kan. Terus dia bilang, ya lu kan yang penting suka minum kopi kan. Ya udah kita belajar bareng tapi kita sambil buka. Ya jalan Tuhan ya, aku pikir ya udahlah jalanin aja. Dan sampai akhirnya dari 2018 mencoba untuk baru mulai belajar kopi sambil buka coffee shop dan sampai akhirnya detik ini buka sendiri. Kafenya di mana Kak suruh sekarang? Kalau ngomongin kafe yang berbentuk bangunan, memang untuk Ego Amate sendiri memang belum punya, tapi kita punya kedai yang ada di pinggir jalan, itu di dekat rumah, dan juga puji Tuhannya kita dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia, jadi emang barengan buka di sana juga dan bekerja sama Museum Nasional. Betul. Tapi namanya Ego Amate. Betul, kedai Ego Amate. Kedai Ego Amate. Apa tuh Kak? Mungkin latar belakangnya atau filosofinya apa sih Ego Amate ini? Ego Amate sendiri sih sebenarnya dibikin dari tahun 2023. Kalau ngomong filosofinya ya memang dari 2018 kita udah belajar dari kopi dan akhirnya terpaksa terjun di dunia kopi sampai akhirnya mencintai kopi. Dan untuk brandnya sendiri sebenarnya kan banyak brand kopi ya di Indonesia, sampai tercetus yang ingat kata suami Ego Amate yang akhirnya ya ini bisa dijadiin brand nih gitu, karena I love coffee. Dengan coffee kita bisa berbicara, dengan berbicara kita bisa
mengenal orang, dengan mengenal orang kita bisa menyayangi orang. Betul. Keren. Ego amat selalu tuh bahasa ini kan ya, kayak Bahasa sebenarnya itu bahasa Latin yang yang artinya aku sayang kamu. I love you. Ego amote. Mantap. Terus Kak, untuk jenis kopinya sendiri itu khusus Nusantara Kak atau dari mana? Awalnya kalau kita ngomongin kopi pasti pengennya semua dari Indonesia. Tapi setelah begitu banyak perjalanannya dan juga mengenal dari berbagai guru ya ibaratnya, sampai akhirnya di Ego Amote sendiri sih pengen berbagi tentang edukasinya. Jadi bukan cuma sekedar rasa tentang Indonesianya, tapi how to coffee itu dibuat dari tangan Tuhan sampai akhirnya bisa dari tangan-tangan kami teman-teman disabilitas dan akhirnya bisa diminum dengan cara nikmat gitu. Jadi edukasinya yang memang kita pengen kasih ke customer. Kan mereka cuma taunya daerahnya, tapi nggak tahu bagaimana prosesnya. Padahal kan di kopi sendiri ada yang proses natural, semi wash, full wash, honey gitu, dan masih banyak lain lagi. Momen paling sulit sih Kak, dalam artian Kakak sudah menentukan kopi apa, berbagai macam proses sudah Kakak laluin, dalam artian kopinya dari beberapa proses yang berbeda misalnya. Nah menurut Kakak, hal yang paling sulit apa sih yang Kakak alamin dalam membangun bisnis ini? Semangatnya. Iya, semangatnya yang paling susah dibangun. Jatuh bangun dari awal sampai kena COVID juga gitu kan, sampai balik lagi ke awal cuman bikin kopi botolan, terus kongsi dengan teman-teman dan akhirnya hancur juga. Terus semangat untuk membangunnya lagi kan ini kayak butuh effort yang sangat besar ya. Kalau ngomongin paling susah, yaitu ngebangun semangatnya lagi. Bagaimana nih punya tujuan yang gue harus bisa, kedepannya gue harus sukses. Berarti sekarang Kakak ada sendiri atau ada tim atau ada berapa partner sih dalam bangun Ego Amote ini? Di awalnya memang alone, sendiri gitu. Tapi karena sekarang udah mulai ada beberapa yang mau bekerja sama dan akhirnya aku harus bikin tim. Nah di tim sini karena udah belajar dari yang masa lalu kan gitu. Jadi timnya ini memang benar-benar orang yang kita bentuk tuh emang dari nol. Jadi bukan kita semua ini nggak ada yang punya uang. Semua ini kita berempat ini tidak ada yang punya uang gitu kan. Tapi mereka mau belajar dan mau punya semangat yang luar biasa dan akhirnya ya udah kita punya partnya di masing-masing. Misalkan kayak saya memang ya overall decision maker memang dari Margo sendiri. Tapi kalau misalkan untuk yang head barnya si A dan untuk media sosialnya si B dan untuk yang menjalankan untuk ininya ada lagi gitu. Ya ada sih, kita untuk saat ini Ego Amote itu ada terdiri dari 5 orang. 5 orang, seluruhan dari yang mulai Kakak, ada yang tim sosmed sampai yang lain juga ada ya. Betul. Terus tadi mungkin penasaran soal ngomongin jenis kopi kali. Berarti Kakak sebelumnya udah sempet milih-milih jenis kopinya dan rata-rata sih biasanya berguru ke tempat-tempat yang memang ada. Biasanya sih khususnya memang tempat roasting. Karena di tempat roasting kan dia pasti akan punya berbagai macam kopi. Nah dari situ pun juga mulai tertarik bagaimana sih belajar untuk ngeroasting gitu. Setelah ya kemarin sih puji Tuhannya kan memang jalan Tuhan ada aja ya. Akhirnya betul. Didaulat jadi, bukan didaulat sih, maksudnya memang jadi binaan untuk dari dinas sosial sendiri. Nah dari dinas sosial kebetulan juga kadisnya itu support gitu kan. Walaupun bukan sekedar mereka nggak pernah ngasih materi, tapi mereka pasti akan ngasih informasi. Lo belajar di sini aja. Lalu nanti gue kenalin sama si A, B, C, D gitu kan. Nah dari situ mulailah, mulai terarah. Nih aku mesti bagaimana. Jadi kalau kita punya part-time kan, kalau misalnya bisnis itu ada proposalnya nih,
dari A B sampai Z. Nah itu benar-benar baru benar-benar yang kayak oh iya gue harus begini nih ternyata jadi benar-benar kebalik sama yang bisnis yang lama. Kalau yang bisnis lama kan kita ngebangun dulu baru sambil berjalan ngurusin surat-suratnya lah, terus ngurusin masalah apa nih menu apa nih yang mau dikeluarin. Kalau ini enggak. Jadi kebalik. Ego Amote sendiri surat-suratnya dulu dilengkapin termasuk sama dengan menunya. Nah dari situ kita juga masih harus ngelihat lagi kan kita harus konsisten nih katanya. Jadi menurut sepengetahuannya Margo sendiri, oh ya daerah sini nih yang konsisten kopinya. Ya udah ini aja yang kita pakai untuk base dari espressonya. Apalagi kalau misalkan untuk manual brew-nya kan bisa mungkin sambil jalan kita cari-cari di tempat lain. Dan thanks God-nya sekarang pun Ego Amote sudah bisa ngerosting sendiri. Mantap. Udah punya roaster sendiri waktu. Ini biji kopinya. Bawa langsung kayak biji kopinya. Terus kalau untuk Ego Amote ini boleh cerita nggak Kak Margo? Berarti andalannya tuh beans-nya dari kebetulan untuk saat ini andalan dari Ego Amote itu dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, untuk espressonya kita dari Pangalengan. Oke. Gitu sih. Karena tadi alasannya yang tadi karena secara rasa dirasa cukup konsisten dari Betul. Terus Kak, baik lagi soal Ego Amote kan berarti sekarang ada di Museum Nasional. Betul. Dia ada tempatnya untuk orang minum di sana atau hanya? Ya, memang kita disediakan kayak kantin gitu, kayak food court gitu. Nah, jadi memang ya nggak mungkin ya sambil ngeliat-ngeliat artefak kita dan sambil minum-minum nanti takutnya netes, kerosi, dan akhirnya merusak ini juga kan artefak yang ada di museum. Jadi memang kita disediakan tempat untuk minum di situ aja sih. Kenapa di Museum Nasional Kak pilihan lokasinya atau emang dirasa cukup strategis atau seperti apa, ada ceritanya nggak sih Kak? Balik lagi jalan Tuhan. Kita nggak karena kita nggak ada yang tahu Kak. Karena saat itu bazar tuh bazar gitu kan, dan suatu ketika bazar yang nggak diduga dan tidak dinanya-nanya sebelahnya itu punyanya Kemendikbud saat itu. Tapi kok yang nempatin museum. Ya udah kita mencoba untuk ya biasalah kalau tetanggaan kan PDKT ya gitu. Ngobrol-ngobrol terus ya mereka juga nyobain terus tahu kalau memang Margo sendiri dari komunitas disabilitas gitu. Jadi mereka mungkin ada ketertarikan ya itu tadi, karena Margo sendiri pengen kopi itu bukan cuma sekedar diminum, tapi ada yang tertinggal sambil ngopi, yaitu ya informasi-informasi entah dari kopinya, entah dari disabilitasnya. Karena Margo sendiri merasa dulu sebelum Margo jadi disabilitas, Margo kurang aware dengan disabilitas. Jadi memang ketika Margo jadi disabilitas itu jangan kayak gue harus ngapain dan gue harus kemana, karena nggak ada pusat informasi. Nah, disinilah Margo mencoba untuk apa yang bisa Margo kasih ke ke orang lain yang memang ya ini loh informasi kecil tapi mungkin suatu saat bisa berguna buat kalian. Di Ego Amote sendiri ini Margo bikin profitnya itu sebagian itu buat digunakan buat pelatihan teman-teman disabilitas yang emang mau belajar tentang kopi. Free. Tapi kakak aku lihat juga Kak Margo di IG juga kan menuliskan bahwa kakak juga seorang ibu. Betul. Ya kan? Nah, aku gimana sih cara kakak ini buat ibu-ibu juga nih nanti yang menonton maksudnya para moms di para rumah moms di rumah nih untuk membagi sehari-hari waktunya antara perannya lah sebagai ibu antara bisnis Kak Margo juga ke pelatihan barista, ada lagi tadi komunitas tadi untuk membagi-bagi segala macem. Iya, kalau ngomongin masalah berbagi pasti semuanya punya masalah masing-masing gitu. Ada part-partnya yang memang di mana yang aku posisinya di rumah itu sebagai apa? Sebagai istri yang harus bagaimana gitu kan. Tapi bersyukurnya ketika Margo udah jadi disabilitas, support sistemnya malah buat ke Margo mereka. Jadi bukannya Margo yang memberikan, tapi mereka yang memberikan ke Margo. Jadi, tapi memang dari dulu berusaha untuk menjadikan keluarga itu bukan sesuatu yang monoton.
Jadi anak itu bukan cuma sekedar anak, tapi bisa jadi sahabat, bisa jadi teman berantem. Begitu pula dengan suami gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar yang Pak, Siap, gitu siap ya. makanan Oke. sudah tersedia akhir bulan Pak. Jadi nggak cuma begitu aja. Jadi kayak yang lebih kayak ya udah kita itu benar-benar teman berbagi gitu loh, berbagi cerita atau memang kalau memang pengen kesel ya ayo kita berbagi Bagi hajar emosi gitu. Jadi puji Tuhannya sampai sekarang pun keluarga itu tahu partnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kebetulan kan anak Margo 2, yang satu sudah kuliah di Jogja dan dia juga termasuk anak autis, dan yang satu masih sekolah di Jakarta. Bersyukurnya kan mereka bukan anak-anak bayi lagi ya, maksudnya memang anak-anak yang memang sudah tidak perlu disuapin. Ya, dan ketika Margo jadi disabilitas, mereka pun jadi tumbuh jadi anak yang mandiri. Gitu. Nah, jadi mereka tuh tahu kalau oh ya jam segini tuh ibu pasti belum pulang. Nah, jadi kalau misalnya oh ya kalau mau ngobrol sama ibu tuh maksudnya caranya akan seperti ini. Jadi memang itu sudah kita komunikasikan dari jauh-jauh hari. Dan akhirnya ya sekarang kita tuh di rumah itu ya keluarga itu nggak yang harus gue harus menghormati nyokap gue harus ngikutin kata-kata nyokap gue. Ya kalau salah ya tetap harus ngomong ibu salah loh gitu. Jadi memang komunikasi itu yang penting sih dalam keluarga. Dari sejauh ini ada yang udah mulai ketularan bisnis atau kopinya belum anak-anaknya kemarin? Kebetulan anak yang pertama malah yang autis itu. Nah, dia kan punya Tourette syndrome. Nah, itu kan Tourette syndrome itu memang nggak bisa, sebenarnya bukan yang nggak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan. Dan ketika terlalu banyak kafein pun dia pasti akan terdeteksi untuk tantrum gitu kan. Tapi itu cuma mindset ternyata gitu. Dan akhirnya mencoba untuk yang enggak, sebenarnya bisa kamu minum kopi. Dan akhirnya bisa sekarang itu dia malah lebih banyak minum kopinya dibandingkan sama Margo gitu kan. Dan dia sekarang yang lebih mengulik masalah kopi. Jadi dia yang malah bantu sekarang. Bu, aku punya ini loh, beans ini loh dari si A. Bu, beans ini ya, dia yang bantu mencoba untuk mengeksplor gitu sih. Berarti yang anak pertama pengen ikutan kopinya juga, bisnisnya juga kah, atau itu masih belum tahu ya? Kalau bisnisnya iya, yang kedua pun juga udah mulai yang gitu. Aku pengen ikutan bisnis, nanti aku yang jadi ini ya Bu ya, aku nanti pengen belajar gini tentang, silakan. Bebaskan. Iya, bebas. Jadi mereka udah mengerti karena Margo menerapkan kalian itu nggak mungkin selamanya hidup sama ayah dan ibu, karena kalian harus di sini harus banyak belajar. Gimana nanti ke depannya kalian harus bisa lebih mandiri lagi, tidak mengandalkan orang. Kamu harus tough gitu kan. Sekarang bisa punya duit, besok bisa enggak. Sekarang nggak punya duit, besok bisa lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi mereka yang di situ anak-anak sekarang kan sebenarnya pada pinter ya gitu, dengan gadget, dengan pengetahuan yang mungkin ngelebihin dari kita. Jadi ya paling tidak mereka juga bisa lebih banyak belajar ketimbang dari orang tuanya, dari ilmu-ilmu yang mereka cari di akses informasi di internet lah, betul. Gitu kan. Tapi dari Kak Margo dan mungkin dari ayahnya juga nggak ada kayak anakku pengen jadi sarjana ini apa nggak bebas ya, bener bebasin? Dulu sih pengennya yang satu jadi dokter, yang satu jadi romo gitu ya. Iya. Tapi kan ya balik lagi ya kita serahkan aja semuanya selama mereka masih dalam patternnya positif. Soalnya kan Kak Margo juga nih sebagai seorang yang berbisnis juga, dan kan sempat juga ikut acara di Disberdaya ya dari Dana. Soal yang tentang perempuan-perempuan yang diberi untuk berbisnis dan meniti karir sendiri gitu, dan jadi juara katanya. Boleh cerita nggak sih Kak soal Disberdaya di Dana itu Kak, seperti apa ceritanya? Kenapa join dan terlibat di situ sih? Itu lucu sih sebenarnya. Sebenarnya kan
nggak tahu informasi tentang ada Disberdaya itu nggak tahu. Disberdaya itu nggak pernah tahu lah gitu. Ya balik lagi, walaupun kita melek handphone tapi belum tentu melek informasi gitu kan. Nah, tiba-tiba ditelepon sama salah satu dari organisasi disabilitas, Kak Margo, lu masih jualan kopi? Masih? Pikir mau mesen kopi gitu kan. Ini kan Dana ada acara, iya berapa banyak? Main berapa banyak aja dikirain kan. Berapa cup nih? Iya, berapa cup. Gak taunya, enggak, dia ada lomba. Kemarin kan sempat ikut ini ya gitu. Oh iya, pernah ikut lomba juga di platform yang lain. Terus ya udah, mau ikut nggak di sini digituin. Yo, emang masih bisa gitu kan. Iya bisa, terus ngapain aja? Ya pokoknya ngikut aja deh gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Siapa yang nggak kenal Dana gitu kan. Oh ya udah, yang pasti ya udah ikut aja deh. Oke deh Kak, boleh gitu. Dan ngelihat pesertanya memang kebanyakan sih memang kenal. Karena kan memang dunia disabilitas memang nggak terlalu ini kan. Jadi wah ini orang-orang hebat semua sih yang ada di dalamnya gitu. Jadi sampai yang ya udah down duluan ya. Hari pertama kali pertemuan itu kita dikumpulin kalau nggak salah waktu itu 30 orang gitu kan. Itu dikasih pembekalan pertama. Itu yang ya saingan gue A, B, C, D keren gitu. Gitu. Jadi yang udah yang ya udah mengalir aja. Cuman karena punya pengalaman yang pertama, be myself gitu kan, udah jadi Margo sendiri aja gitu. Jadi nggak perlu yang harus yang gue begini loh, gue begitu, enggak. Kak Margo, apa sih Kak yang Kakak dapetin? Maksudnya ada nggak sih sesuatu yang didapatkan dari acara yang jadi Disberdaya ini yang kira-kira bagus banget buat Kak Margo? Masalah literasi keuangan sih. Literasi keuangan. Itu udah paling edukasi yang paling bagus banget, yang emang udah kita tuh jarang banget dapat insight yang bagaimana sih mengatur keuangan dalam ber-UMKM. Karena kan selama ini kan ya udah duit itu duit gue gitu kan. Duit dagangan duit gue juga, orang modal gue kan gitu kan. Tapi ternyata itu salah. Mindset itu yang berhasil dari Dana itu bisa membuat Margo sendiri merubah sistemnya gitu. Oh ya, ternyata harusnya begini ya, harusnya begitu ya gitu. Ya ini yang memang Margo aplikasikan ke Ego Amote gitu. Jadi diaplikasikan setelah dari Disberdaya diaplikasikan sekarang di Amote. Betul, makanya thanks God sekarang udah nggak pinjem mesin lagi, udah punya mesin. Udah punya mesin sendiri kan? Udah punya mesin sendiri gitu kan. Mesin roasting. Apalagi ya, kalau mesin roasting memang kebetulan dapat dana hibah sih. Jadi yang ya itu sesuatu banget nih untuk di tahun inilah gitu. Lebih bebas buat eksperimen, buat nyobain. Betul, lebih berguna lagi. Dan itu tadi untuk edukasi ke teman-teman lagi, kita juga udah jadi setingkat lebih levelnya, jadi naik gitu. Tapi ternyata Kak Margo ini nggak cuma ngomongin kopi doang loh. Ternyata Kak Margo ini juga seorang wheelchair basketball player, benar ya Kak Margo ya? Betul. Katanya sih gitu. Katanya gitu ya. Itu berarti ada timnya, komunitasnya atau ikut kejuaraan itu seperti apa sih Kak ceritanya? 2019 pertama kali tahu ada, 2018 sebenarnya tahu kalau memang ada olahraga untuk disabilitas. Tapi nggak tahu kenapa saat itu langsung dikerucutkannya langsung ke basket gitu kan. Padahal kalau ngelihat saat itu baru belajar, ibaratnya kalau anak tuh baru belajar berdiri ngerambat gitu kan, karena baru pertama kali pakai kursi roda, belum tahu nge-wheeling yang bener itu bagaimana gitu kan. Kalau ada tanjakan harus gimana, tiba-tiba udah harus dikenalkan sama olahraga yang sebenarnya agak keras ya gitu. Cuman itu klub di Jakarta namanya Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Ya karena butuh olahraga, ya udah ikut aja dulu gitu. Ternyata dari situ menarik karena memang basicnya dulu Margo
sebelum jadi disabilitas memang udah dibekalin dengan taekwondo, jujitsu gitu iya, kan. iya. Jadi yang ya memang olahraganya keras Iya, gitu. Jadi ya udahlah ikut aja gitu. Walaupun yang ngeri-ngeri sedep ya. Jatuh apa yang patah nih gitu. Tapi mikirnya ya gue jatuh pun tetap jadi disabilitas. Jadi udahlah gitu. Yang kita bisa dapat fun, dapat teman-teman baru juga kan dengan bermain Betul, di situ ya. dan kayak. thanks God-nya memang di Jakarta Swift ini kekeluargaannya memang bagus sih gitu. Jadi banyak informasi tentang paraplegi yang Margo derita sekarang ini ya malah lebih banyak informasi itu datang dari Jakarta Swift gitu. Nah, sampai akhirnya ya Kapten Donald yang punya Jakarta Swift itu abis COVID itu ngelihat kayaknya Margo punya potensi nih gitu. Terus akhirnya kata dia loh ya, bukan kata saya ya, kata dia. Tadi kira gue sombong lagi. Nah, terus akhirnya ada saat di 2023 itu ada training camp woman Training camp. untuk basket wheelchair. Akhirnya dikirim lah dari Jakarta Swift tuh 2 orang, saya dan Jojo, untuk ikut training camp di Thailand. Berapa lama itu, Kak? Itu kalau nggak salah seminggu ya kalau nggak Buat salah. persiapan apa? Sebenarnya nggak cuma buat persiapan karena memang mereka IWBF itu ngelihat di Indonesia sendiri memang belum punya tim basket cewek gitu. Akhirnya ya udah memang dari ASEAN diundang beberapa, akhirnya ya udah ikut training di sana. Terus dari situ mencoba diaplikasikan lagi ke klub dan akhirnya di tahun 2024 kita kembali diajak untuk saat itu persiapan untuk Paris. Para Games, Paralimpik Paris. Cuman kita kayak tim hore lah gitu, tapi mencoba untuk yaudah nih yang negara-negara yang nggak punya tim itu diambil, nanti dijadiin satu. Saat itu dijadiin satu sama Nepal, Afghanistan sama Bahrain. Dijadiin jadi satu tim, terus ikut uji coba. Tapi itu 10 hari, dalam 10 hari kita malah dapet peringkat di kelima. Dari Indonesia tuh hanya berdua itu aja, Kak? Iya, saya dan Jojo. Terus tadi Kakak dari soal kopi, soal saran juga di basketball. Tadi sebelumnya juga pernah ngerasa down, tapi ada rasa capek atau pengen nyerah tuh pasti momen kapan aja sih, Kak, sebenarnya menjalani semua ini setelah sekarang di kursi roda tuh, Kak? Kalau kapan aja mungkin nggak kehitung. Sometimes kan kalau misalnya kita lelah aja kayak yang kapan? Kok gini lagi? Besok kerja lagi, besok nyari duit lagi gitu. Jadi kayak yang pasti ada rasa lelah tuh pasti akan ada. Makanya kalau pertanyaan awal paling susah itu apa yang ngebangkitin semangat gitu kan. Cuman kalau untuk down itu pas COVID sih. Itu benar-benar yang giliran udah mau bangkit datang lagi kayak begini gitu. Terus saat itu Margo Virtiligo-nya belum kayak begini nih, masih cuman di dalam gitu kan, nggak kelihatan. Terus tiba-tiba kena COVID langsung bles ke muka, ke ini, aduh mau ketemu orang tuh jadi kayak yang ada sedikit rasa gimana ya? Iya, udah duduk di kursi roda, penampilan juga nggak begitu menarik, kayak udah yang udahlah Tuhan mati aja deh gitu. Cuman kok nggak mati-mati ya, iya kan? Ya, udah mencoba ABCD, ya Tuhan bilang masih lihat anak-anak. Oke, baiklah, siap. Itu yang bikin akhirnya Kak Margo terus semangat bangkit lagi anak-anak itu lagi. Iya, keluarga apa yang mereka sudah berikan jangan sampai kita sia-siakan. Iya. Maksudnya Kak Margo begitu banyak halangannya, misalnya nih aku aja nih kalau kena masalah dikit, langsung depresi, langsung bikin status gitu, langsung aku males ini lagi.
buat dari kamar gua kalau buat ketemu orang kayak aku pengen ngomong apa sih Kak buat orang yang dikit-dikit nyerah gini Kak? Ya motivasi. Nggak Ini aku motivasi ya sih, Kak, aku lebih yang ke, gampang menyerah. lu ngapain begitu maksudnya? Lu jangan begitu, maksudnya harus semangat misalnya. Enggak, baru kalau Margo sih kalau memang lagi saatnya untuk lu mau nangis nangis aja. Hmm. Karena memang nggak bisa, sesuatu itu tidak bisa dipaksakan. Cuman ya kalau memang bisa ngasih support, paling ya nangis kalau memang mau nangis, kalau memang mau menyerah, yuk ngobrol dulu sama Tuhan yuk. Paling itu aja sih, karena apapun, kalau kan kita ngomongin kalau kita depresi mau suara malaikat mau suara setan pasti nggak akan didengar gitu kan, pasti ya udah adanya cuman yang hidup gue begini banget pasti Capek gitu. deh, hidup gini banget gitu ya. Gitu. Lu lihat lu ada yang paling di bawah, hidup tuh kalau nggak di bawah ya keinjek gitu kan. Cuman nggak bakalan kena. Jadi kalau untuk menghadapi orang-orangnya seperti itu cuman satu, paling dipeluk. Karena mereka pasti akan butuh sesuatu yang menghangatkan hati mereka gitu sih. Baik, inspiratif. Tadi ini kan tadi udah lumayan semangat naik turun nih, biar kita balikin semangat, kita ikutan ajak kamar gue main game sekali ya. Coba kita bikin games Kita kecil. bikin games nih Kak, jadi biar Aduh. semangat kita main games. Oh namanya jawab 5 detik. Jadi harus mikir cepet nih Nu. Iya, cepat. Harus mikir cepet nih Nu. Jadi nyebutin 3 benda di suatu spesifik, nanti disebutin bendanya apa aja gitu ya? Iya. Oke. Silakan Nu, sikat. Dari apa? Dari apa tuh yang pertama? Pertama, sebutkan 3 benda yang ada di meja makan. Oke. Piring, sendok, garpu. Garam, merica, telur. Berarti lu telur udah jadi dadar ya? Oh, enggak, masih mentah. Garam mana ada di atas meja makan? Ada kan garam, pepper itu. Oh iya. Oke. Nah, Gel Camargo nih sisanya. Iya, Kak. Sebutkan 3 benda yang ada di atas meja makan. Ya. Cangkir, lap, sama air. Nah, tuh. Kita lanjut. Nih, Dari siapa? Jangan dari gue lagi lah, dari lu oke. lah. Nih, pertanyaan selanjutnya. 3 alasan nggak balas chat mantan katanya. Ya. Oh, ini kita balas ke mantannya berarti. Kenapa lu nggak balas chat mantan lu? Oke. Lagi nggak megang HP, lowbat, lagi di jalan. Oh, berarti kalau lu megang HP dan nggak lowbat dan nggak di jalan, lu nggak Dibales, iyalah. Oh, gitu. Kan bertanya menjawab. Nih Camargo gantian. Kira-kira nih Kak, kalau misalnya 3 alasan nggak balas chat mantan, kira-kira apa aja? Mantan bos lah gitu. Ya, Mantan bos lagi. Oke, 1, 2, 3. tidur sakit mati. Nggak juga. Masa balas juga. Kalau gue ya. 3 alasan kenapa nggak balas bos. Oke, 3 balas bos nih. Bos gue nonton loh, bos kita juga. Oh, iya benar juga. Nggak balas chat mantan. Males, capek, bosen. Ish, kelas. Aku bosan sama kamu gitu ya. Apalagi nih? Oh, terakhir. 3 hal yang bikin orang kesel di jalan. Dari Camargo. Apa tuh Kak? Yang 3 hal yang bikin orang di jalan, bikin orang kesel di jalan. Macet, panas, berisik. Oke. No, 3 hal yang bikin orang kesel di jalan. Lama, bawel, sama ugal-ugalan. Oke. Gua Iya lo. 3 hal bikin kesel di jalan. Sen kiri belok kanan. Di motor ngerokok. Ngobrol 2 motor. Ya. Ya, TikTok cepet ya kita. Iya, udah berarti habis 3 hal itu aja katanya pertanyaannya. Oke Kak, makasih untuk gamesnya. Kalau gitu mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak, buat teman-teman The Senggangers yang lagi nonton nih Kak. Buat mereka-mereka yang tadi mungkin Kakak udah sempat nge-mention juga sebelumnya, mungkin boleh dikonklusin lagi. Buat mereka yang lagi down, buat mereka yang lagi butuh semangat, pengen bikin sesuatu, yang kondisinya lagi, kok kayak semesta nggak mendukung gue ya gitu. Apa sih yang Camargo pengen sampein buat mereka? Gitu. Simple aja sih. Kalau Margo bisa, kalian juga pasti akan bisa. Betul, kalian pasti tahu ada jalan Tuhan juga karena kan di situ ya. Selama kita berusaha ya. Benar-benar. Kalau gitu makasih banget Kak Margo karena udah berbagi inspirasi, berbagi kisah-kisah juga di balik banyak jatuh bangunnya, balik ke challenge-nya Mbak Tan tetap akhirnya bisa bangkit lagi, jalan lagi dan akhirnya sampai sekarang menjadi
seorang bisnismen di bidang kopi, Bu. bisniswoman di bidang kopi, punya usaha kopi, dan seorang atlet basket juga gitu lah Kak. Ya, semoga cerita ini juga bisa memotivasi teman-teman juga yang ada di rumah dan mungkin yang lagi ngerasa down atau lagi ngerasa capek lah segala macam. Jangan takut untuk memulai, sekecil apapun itu langkahnya, tetap memulai. Karena pertolongan Tuhan, pertolongan Allah itu pasti ada Betul. buat yang berusaha. Gitu. Oke, jangan lupa udah yang nonton di sini untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube Indonesia karena masih akan banyak lagi konten-konten menarik. Bintang tamu menarik teman-teman seru lainnya akan kita undang di podcast Waktu Senggang yang cuma ada di Indonesia. Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.